Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai aktivitas kita satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah yang kami terima hingga pada hari ini, di mana Tuhan masih memberi napas kehidupan untuk kami. Sebentar Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita, Nats Renungan Mazmur 66 ayat 20. Mazmur 66 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman ini sangat banyak orang membuat pernyataan atau kesaksian palsu tentang yang dia lihat. Bahkan ada orang sangat suka memutarbalikkan fakta serta membuat berita bohong atau berita hoaks tentang peristiwa yang dia lihat. Yang lebih herannya, banyak orang yang menyukai hal yang demikian. Dengan kebohongan itu, dia akan menggoreng isu yang membuat orang percaya kepadanya. Kalau hal itu dapat dimenangkannya, dari situasi demikianlah dia akan membangun sebuah opini di tengah masyarakat banyak, dan isu itulah yang diikuti generasi muda yang berikutnya. Bayangkan kalau sebuah sejarah ditulis dengan kebohongan sejarah. Sebuah sejarah ditulis dengan kebohongan sejarah. Saudara-saudara yang terkasih, berbeda dengan apa yang dikatakan Raja Daud dalam kesaksiannya, menceritakan bagaimana Allah selalu mengasihi dia dalam kehidupannya, tidak pernah menolak doanya, dan kasih setianya tidak pernah menjauh darinya. Dan itulah alasan dia untuk memuji Allah. Memuji Allah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang yang taat dan setia akan firman Allah itu. Dan itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang percaya. Memuji Allah adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh semua orang yang taat dan setia akan firman Allah, dan itu adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang percaya. Memuji Allah juga sebuah ekspresi orang percaya dalam kehidupannya, karena Allah selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan ini. Raja Daud memuji Allah karena dua hal, yaitu Allah tidak pernah menolak doanya, selalu mendengarnya, dan kasih setianya tetap menyertai dia. Saudara-saudara yang terkasih,
ketika Raja Daud mengalami banyak masalah, dia meminta kekuatan dalam doanya supaya Allah selalu memberi kekuatan kepada dia untuk bisa keluar dan menyelesaikannya dengan baik. Dia sangat yakin apa yang dia minta dalam doanya, Allah selalu memberi kekuatan kepada dia. Karena dalam kesaksiannya, dalam hatinya tidak ada niat jahat dalam isi doanya. Karena kesaksiannya, dalam hatinya tidak ada niat jahat dalam isi doanya. Tuhan pasti mendengar dan memberkati setiap orang yang datang dengan hati yang tulus ke hadapannya. Dan itulah keadilan Tuhan yang akan diperlihatkan kepada setiap orang. Dengan kata lain, Allah mau mengatakan kepada setiap manusia supaya memiliki hati yang tulus dalam kehidupan ini, karena sudah banyak manusia mempunyai hati yang busuk dan hati yang jahat. Allah mau mengatakan kepada setiap manusia supaya memiliki hati yang tulus dalam kehidupan ini, karena sudah banyak manusia mempunyai hati yang busuk dan yang jahat. Jadi yang mau dikatakan Allah adalah supaya setiap orang mempunyai hati yang tulus, kalau doanya mau didengar oleh Allah. Karena dalam doa ada Allah di sana sebagai pendengar dan ada manusia sebagai pendoa. Dalam doa ada Allah di sana sebagai pendengar dan ada manusia sebagai pendoa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk itu saudara-saudara, mari kita lihat dan periksa hati kita masing-masing. Apakah kita mempunyai hati yang tulus atau tidak? Apakah hati kita dipenuhi oleh virus-virus kebencian? Atau hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus? Kalau pemazmur mengatakan dalam kesaksiannya, selalu mengatakan doanya selalu dengar Tuhan, karena dia memiliki hati yang tulus. Untuk itu, mari kita buang dari hati kita virus-virus jahat, virus-virus kebencian, supaya hati kita tulus. Dengan demikian, doa kita selalu didengar oleh Tuhan. Dan ketika doa kita didengar oleh Tuhan, juga kasih setianya tidak dijauhkannya, tetapi selalu menyertai kita. Ketika doa kita didengar oleh Tuhan, juga kasih setianya tidak dijauhkannya, tetapi selalu menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman. Kami diingatkan untuk selalu memuji-muji Allah dalam kehidupan kami. Karena doa kami telah Tuhan dengar. Kasih setiamu selalu menyertai kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, biarkan hati kami didiami oleh Roh Kudus. Biarkan hati kami didiami oleh Roh-Mu, supaya hati kami menjadi tulus, supaya kami menjadi bijaksana dalam kehidupan ini. Sebentar Tuhan, ketika kami akan melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini, biarlah
dengan hati yang tulus, kami dapat melaksanakannya dengan baik. Biarlah Tuhan, dengan hati yang tulus, kami berbuat baik kepada semua orang, karena dengan demikian doa kami akan Tuhan dengar, kasih setiamu akan selalu menyertai kami, dan kami akan memuji-muji Engkau dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, dalam satu hari ini, seluruh aktivitas jemaat-Mu kiranya Engkau berkati, baik ketika mereka di sekolah, baik ketika mereka melalui Zoom, baik ketika mereka bekerja, atau di rumah masing-masing. Dengan persoalannya Tuhan, dengan adanya COVID ini, biarkan jemaat-Mu semakin dikuatkan. Dengan COVID ini, kami akan bersama-sama melaksanakan untuk protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Biarlah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami, supaya kami Tuhan tulus dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk itu, mari kita beraktivitas dalam satu hari ini. Salam sehat. Horas, horas, horas.